Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kiai maupun para jamaah dari Bangkalan Madura, kami di sini mau memberikan penjelasan adanya tentang makam Mogiri. Namun berhubung bahasa nasional saya kurang sempurna, kami minta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kiai maupun jamaah semuanya. Baik, dari tempat kita duduk ini adalah tempat khusus untuk para juru kunci bagian Yogyakarta. Tapi kalau yang sebelah kanan itu tempat juru kunci bagian Surakarta. Tapi nama lokasi atau keraton ini disebut namanya Keraton Sapit Urang, atau kalau bahasa nasional Sapit Udang. Karena raja yang pertama kali dimakamkan di sini adalah beliau Kanjeng Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo. Beliau ini adalah Raja Mataram Islam yang ketiga. Karena Raja Mataram ke-1, kedua dipegang oleh Panembahan Senopati sama Sinun Hanyokrowati. Tapi sang ayah sama eyangnya tidak dimakamkan di makam Mogiri. Ayah sama eyangnya dimakamkan di Hastana Kota Gede atau Kota Perak. Dari Keraton Yogyakarta arahnya ke timur. Dari Keraton Yogyakarta kurang lebih 5 km dari Keraton Yogyakarta. Beliau Sultan Agung membuat makam ini pada tahun 1632. Beliau Sultan Agung wafat pada tahun 1645. Mungkin tadi ada bapak-bapak yang naik tangga sampai pendopo sini ada jumlahnya ada 454 anak tangga. Kalau mau perinciannya dari jalan raya ada tangga itu jumlahnya ada 32. Makam ini dibangun pada tahun 1632. Lalu masuk masjid ada tangga 13. Beliau Sultan Agung dinobatkan jadi raja 1613. 13 tambah 32 ada 45. Beliau Sultan Agung meninggal 1645. Tapi kalau dari masjid sampai perempatan lalu dekat kolam tadi Anda melewati 4 sap tangga 80, 49, 75, 142. Jumlah anak tangga ada 346. Makam ini dibangun selama 346 hari atau hampir 1 tahun. Tapi kalau dari masjid sampai gapura ini ada 409. 4 ini adanya kitab suci yang ada di tanah Jawa. Maka bangunan struktur ini mengandung hidup Buddha. Untuk keseraman beliau ada guci-guci. Di belakang terdapat lonceng, terdapat di gereja. Jadi sini ini tidak memandang suku agama. Siapa saja yang mau ziarah diperbolehkan. Tapi kalau mau masuk sampai tempat makamnya, dari pendopo ini masuknya masih ada 3 pintu gerbang. Kurang lebih masih ada 99 anak tangga lagi baru sampai tempat makamnya. Jadi jumlah anak tangga semuanya ada 553 anak tangga. Ini berdirinya Mataram Islam yang pertama. Beliau Sultan Agung disebut juga seorang aulia, juga disebut seorang pahlawan nasional. Karena disebut pahlawan nasional pada tahun 1628 beliau Sultan Agung menyerang VOC di Batavia. Karena mengalami kegagalan karena ada seorang pengkhianat Mataram. Pengkhianat Mataram tersebut bergelar Temenggung Indronoto. Mungkin Bapak Ibu tadi sudah menginjak-injak salah satu anggota badannya. Karena pengkhianat ini dihukum pancung, dipenggal menjadi 3. Kepalanya ditaruh di tengah gapura ini. Lalu badannya di tangga yang tidak rata atau di bawah gapura, tangga yang warna hitam. Kakinya ditaruh di utara kolam. Ini barang siapa yang mau ziarah ke makam Mogiri, makam ini hanya untuk geser. Beliau Sultan Agung disebut seorang aulia karena beliau Sultan Agung ini adalah putra santrinya Kanjeng Sunan Kalijogo yang terakhir. Kembali lagi ke makam Kesultan Agungan ini jumlah rajanya ada 3. Yang pertama kali yaitu beliau Kanjeng Sultan Agung, yang kedua kalinya Sinun Amangkurat Admiral. Ini yang memegang kerajaan Kartosuro yang pertama, yang ketiganya Sinun Amangkurat Mas ini cucu beliau Sultan Agung yang memegang kerajaan Kartosuro yang kedua. Istri beliau Kanjeng Sultan Agung, Kanjeng Ratu Batang, Patih Singoranu, Bandara Pangeran Balitar, Nyai Embar Depet ini jadi satu di Astana Kesultan Agungan ini. Tapi setelah Astana ini tidak untuk pemakaman, membuat makam sebelah kanannya atau ini cukup yang kelihatan tinggi. Ini makamnya makam Mataram atau Kartosuro yang pertama. Yang dimakamkan di situ mulai Sri Paduka Pakubono ke-1 atau Pangeran Puger, Pakubono ke-2, Amangkurat Jawa. Ini yang mengerjakan perjanjian Giyanti atau perang Giyanti pada tahun 1755. Mataram ini pecah Jogja maupun Surakarta. Untuk Raja Yogyakarta membuat makam atau hastana sebelah kanan ini ada 3 keraton. Mulai Sri Paduka Hamengkubuwono ke-1 atau Pangeran Mangkubumi,
Hamengkubuwono ketiga ayah dari Pangeran Diponegoro sampai Sri Paduka Hamengkubuwono yang ke-9 yang waktu dulu Wapres. Untuk Raja-Raja Surakarta Hadiningrat membuat makam sebelah kiri 3 keraton. Mungkin yang lewat Ucet tadi udah ngelewatin. Mulai Sri Paduka Pakubuwono ketiga sampai Sri Paduka Pakubuwono yang ke-12. Jadi semua makam yang dimakamkan di sini ini semuanya muslim. Yang tidak muslim tidak dimakamkan di sini. Ya. Luas makam ini udah ada 6 hektar luasnya. Tapi dari 24 raja, yang makam yang paling istimewa sendiri adalah makam beliau Sultan Agung. Walaupun siang begini makamnya tertutup rapat, tidak terkena sinar matahari. Jadi kalau mau masuk penerangan pakai lampu lilin. Lampu lilin disediain Bapak Juru Kunci Jogja maupun Surakarta. Kurang lebih 5 meter, jalannya pun jarang jongkok karena pintunya hanya tingginya 80 cm. 2 meter persegi yang untuk pemakaman. Makamnya tanahnya berbau wangi arum. Wangi arum ini tidak terkena bunga atau minyak, tapi udah kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin Bapak atau Ibu udah pernah naik haji, wanginya seperti Hajar Aswad yang di Kota Mekah. Tapi mohon maaf, makam Mogiri ini untuk umum ini harinya buka hanya Senin, Jumat, Minggu. Hari Minggu sama hari Senin mulai buka jam 10 pagi sampai jam 12.30 sudah ditutup. Tapi kalau hari Jumat mulai buka jam 13 siang sampai jam 15.30 sudah ditutup. Kecuali bulan puasa tutup 1 bulan, bukanya tanggal 1 Syawal, tutup lagi sunat Syawal puasa, bukanya 8 Syawal kembali ke Senin, Jumat, Minggu. Mungkin kalau bapak-bapak ini mau masuk, mungkin kalau tidak, mudah-mudahan jaroh ke makam Mogiri ini mendapatkan syafaatnya dari Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, panjang umurnya, tetap iman Islamnya, selamat dunia dan akhiratnya. Tata cara kalau mau masuk sampai tempat makamnya, bagi kaum pria diharuskan memakai kain panjang, kain batik, sarung tidak boleh. Lepas baju ngeliko, kalau tidak mau lepas baju memakai seragam di dalam, pakai baju kuning saja, peranaan pakai belangkon. Begitu pula kaum putri diharuskan memakai kain panjang juga. Mohon maaf, lepas baju harus memakai kembalu dada, Jawa kemben. Bagi pengunjung yang memakai perhiasan gelang sama kalung dan yang memakai hijab harus dilepas dari penjagaan ini. Boleh dibawa masuk tapi tidak boleh dipakai atau digunakan. Inilah tata cara kalau mau masuk sampai tempat makamnya. Kalau tidak meraih peraturan keraton Jogja maupun Surakarta, terpaksa tidak bisa masuk sampai tempat makamnya. Mungkin kalau mau masuk sampai tempat makamnya, sewa pakaiannya satu setelnya 15.000. Tiket masuknya per hanya Rp2.000. Di dalam masih ada sodako infak sukarela. Itu kalau mau masuk. Paling kalau mau masuk Anda semuanya ntar dibagi. Yang putri-putri kalau mau masuk ganti pakainya sebelah kanan. Ya, yang kakung atau yang pria gantinya di sebelah sini. Insyaallah yang lagi aja ya. Oh ya. Ini semakin turun ada tempat 4 jumlahnya. Ini adalah kenang-kenangan dari 4 kerajaan. Yang paling berat sendiri dari Palembang Sriwijaya yang diberi namanya Danumurti. Nomor 2 ini dari Aceh yang diberi nama Kiai Danumoyo. Nomor 3 itu dari Rum Stambul atau Romawi. Ya, yang diberi nama Kiai Mendung. Paling ujung sendiri itu dari Siam atau sekarang terkenal negara Thailand yang diberi namanya Siam. Ini waktu beliau Sultan Agung ini masih memegang kekuasaan di Mataram. Ini sebetulnya tempat air sesuci atau air wudhu. Tetapi setelah beliau wafat, barang dikasihkan di depan makam hingga sekarang dikeramatkan. Yang dikeramatkan tempatnya hingga sekarang masih dilangsungkan diisi air. Jadi air yang masuk di dalam guci ini menjadi air keramat, air yang banyak barokahnya bagi pengunjung yang mempunyai kepercayaan. Karena air ini tidak setiap kosong disinggah. Ngisinya hanya 1 tahun sekali. Dijatuhkan bulannya bulan Suro atau bulan Muharram. Harinya tertentu hari Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon, salah satunya hari. Mungkin kalau Bapak Ibu mau minta barokahnya adanya air, dibawa pulang bisa, diminum di sini bisa. Tapi kalau dari bawa pulang dengan hormat, air dari makam Mogiri jangan sampai disia-siakan. Mungkin kalau ada sanak keluarga atau tetangga yang tidak sakit untuk lantaran pengobatan. Tapi sebelum minum, kita minta kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang merasuk agama Islam baca Al-Fatihah sholawat, dihadiahkan kepada beliau Sultan Agung. Minta barokahnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin ntar air dari makam Mogiri tinggal separuh botol atau separuh botol, bisa ditambah dengan air mentah. Jangan sekali-kali terkena air mata. Kalau terkena air mata udah nggak ada artinya apa-apa. Manfaatnya 1 tahun, ambilnya dari bulan Muharram ini, habisnya bulan Muharram tahun depan. Mungkin ntar kalau ada yang mau minta barokahnya adanya air, cuma memberi sedekah dengan kerengan Anda masing-masing. Lalu ini yang terakhir, di dalam pintu kedua makam beliau Sultan Agung, ini ada khusus yang udah berumah tangga.
Ini ada daun macam 7. Daun macam 7 ini kegunaannya yang udah berumah tangga tapi lama belum mempunyai keturunan. Mungkin kalau ada yang minta mau gimana bisa matur sama Bapak Juru Kunci tadi ambilkan hari ini juga. Mungkin kalau bapak-bapak ini udah selesai masuk sampai tempat makamnya, bila mana ada yang mempunyai kepentingan pribadi atau kepentingan khusus. Karena di sini ada peninggalan Beli Sultan Agung. Peninggalan Beli Sultan Agung ini wujudnya seperti batu cincin tapi asalnya dari kayu. Kayu tersebut waktu dulu bekas tongkatnya Beli Sultan Agung, tapi mohon maaf Anda belum bisa membawa. Karena mohon maaf kayu tersebut harus dites terlebih dahulu. Kalau kayu ini dites dimasukkan dalam air, ini kayu ini terapung, mohon maaf sekali Anda belum saatnya untuk membawa. Tapi kalau kayu ini tenggelam bisa dibawa pulang atau bisa diboyong ke rumahnya Anda semuanya. Manfaatnya satu untuk menjaga keselamatan, yang kedua untuk kewibawaan derajat dan pangkat. Mungkin Bapak udah mempunyai anak, lulus sekolah mau melamar kerjaan. Yang ketiga untuk usaha dagang, tani ataupun nelayan. Yang keempat untuk tolak balak gangguan roh halus. Tapi mohon maaf tempatnya tidak di sini, tempatnya di belakang kami ini. Mungkin kalau ada yang memerlukan bisa masuk di kamar Panepan ini, saya beri penjelasan yang lebih jelasnya. Mungkin penjelasan kami cukupkan sekian, dan ntar kalau mau turun mulai tangga, kami harap yang mempunyai anak kecil turunnya dipegang karena udah banyak pengunjung, turunnya lari kejar-kejar, ada yang jatuh sampai meninggal di situ juga. Mudah-mudahan jamaah dari Bangkalan Madura pulang dari makam Mogiri maupun jarak ke tempat lain diberikan keselamatan sampai rumah Anda masing-masing. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya tanyakan, apakah bapak-bapak ini mau masuk sampai tempat makamnya atau cuma tawasul di sini? Mau ke makam. Terus bayarnya untuk pakaian mau bayar sendiri-sendiri atau ditampung jadi satu orang? Sendiri-sendiri. Ya. Kalau mau sendiri-sendiri, sediakan uang 15.000 langsung dibayarkan ke tempat bapak itu. Terus ntar dipakein di sini juga. Gitu.